أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Pada video kali ini, saya akan membahas 7 manfaat dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30 hari dalam puasa. Menurut ajaran Islam, dalam puasa di bulan Ramadan dapat kita menghapus kesalahan atau terampuni dosa yang telah diperbuat selama ini. Namun, harus dengan kekuatan iman dan mengharapkan pahala dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat dalam ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, puasa pada bulan Ramadan merupakan puasa yang wajib dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Sehingga, jika dengan sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka seseorang tersebut akan berdosa. Adapun manfaat dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama, meninggikan derajat. Rasulullah SAW bersabda, "Iza jaa Ramadana futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hal ini berarti umat Islam diimbau untuk memperbanyak ketaatan selama bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya. Dibukanya pintu surga merupakan dorongan untuk memperbanyak ibadah. Apa artinya pintu yang terbuka tanpa ada seorang pun yang berkeinginan untuk memasukinya? Ditutupnya pintu neraka dan setan-setan dibelenggu mengandung arti dari anjuran untuk mensedikitkan maksiat dan mewaspadai bisikan setan. Manusia memang tidak mungkin sempurna dalam menghindari kesalahan, namun baik buruknya orang yang berpuasa murni tergantung pada dirinya sendiri. Karena itu, akan sangat tidak etis jika manusia dengan berbagai peluang kemuliaan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini masih enggan berbuat baik dan malah berbuat jahat. 2. Penghapus kesalahan atau dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menandakan bahawa manusia diperbolehkan mengharapkan pahala serta merendahkan diri memohon upah atau pahala dari Tuhannya. Meminta imbalan pamrih kepada Allah merupakan bentuk penyerahan diri, penyataan keimanan, dan menyatakan kelemahan di hadapannya. Berbeda halnya dengan pamrih antara sesama manusia yang seakan-akan menunjukkan ketidaktulusan. Di samping itu, manusia memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Sekuat dan setegar apapun dia, sekaya dan semampu apapun dia, manusia tidak mungkin lepas dari persoalan hidup. Sehingga meminta imbalan kepada mereka sama saja dengan menambahi beban hidup mereka. 3. Memalingkan atau mengalahkan syahwat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara syababi man istata'al ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundakkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan.
Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Hadis ini membuat Imam Izzuddin Al-Sulami berpendapat bahawa lapar dan haus dapat mengalahkan atau memalingkan syahwat. Sesungguhnya lapar dan haus dapat mengalahkan syahwat bermaksiat. Perlu dipahami sebelumnya bahawa lapar dan haus di sini bukan kelaparan dan kehausan yang disebabkan oleh keadaan yang sering menimbulkan masalah sosial seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Lapar dan haus di sini adalah puasa, iaitu lapar dan haus yang disengaja dan didasari oleh niat ibadah. Niat ibadah inilah yang membuat lapar dan haus memiliki arti, iaitu menjadi ajang melatih diri, mengendalikan hawa nafsu dan meminimalisasi syahwat bermaksiat. 4. Memperbanyak sedekah. Dalam pandangan Imam Izzuddin Al-Sulami, puasa dapat membuat manusia memperbanyak sedekah. Beliau mengatakan, karena sesungguhnya orang berpuasa ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan pada orang yang lapar. Merasakan penderitaan bisa mengarahkan manusia pada dua hal, menjadi egois dan menjadi dermawan. Menjadi egois karena dia ingin memiliki semuanya sendiri agar tidak merasakan penderitaan itu lagi. Menjadi dermawan karena dia pernah merasakan susahnya menderita, sehingga ketika melihat orang lain menderita, dia ikut merasakannya. Dalam hal ini, puasa merupakan sarana pelebur kemungkinan pertama menjadi egois. Orang yang berpuasa telah menyengajakan dirinya untuk melalui peleburan tersebut dan melatih dirinya sendiri untuk menjadi lebih perasa. 5. Memperbanyak dan menyempurnakan ketaatan. Imam Izzuddin bin Abdussalam Al-Sulami memandang bahawa orang yang berpuasa mengingatkan mereka pada lapar dan hausnya ahli neraka. Beliau mengatakan, karena puasa mengingat kelaparan dan hausnya ahli neraka, hal itulah yang mendorong orang berpuasa memperbanyak ketaatan kepada Allah agar terselamatkan dari api neraka. Di sinilah pentingnya pengetahuan, karena pengetahuan bisa membuat manusia memperbaharui atau mengarahkan niat ibadahnya. Perkataan Imam Izzuddin Al-Sulami di atas belum tentu terpikirkan oleh orang yang menjalankan ibadah puasa, tapi dengan membacakan perkataannya, manusia bisa memahami kelaparan dan kehausan puasa dari sudut pandang lainnya, yaitu mengingatkan mereka pada kelaparan dan kehausan ahli neraka, sehingga mendorong mereka memperbanyak ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak sampai mengalami kejadian itu selama-lamanya di neraka. 6. Bersyukur mengetahui kenikmatan tersembunyi. Manusia sering lalai atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengelilinginya sehari-hari seperti udara, nafas, gerak dan lain sebagainya. Menurut Imam Izzuddin Al-Sulami, puasa dapat mengembalikan ingatan itu dan membuat mereka mensyukurinya. Beliau berkata, ketika berpuasa, manusia menjadi tahu nikmat Allah kepadanya berupa kenyang dan terpenuhinya rasa haus. Karena itu mereka bersyukur, sebab kenikmatan tidak diketahui kadar atau nilainya tanpa melalui hilangnya rasa nikmat itu terlebih dahulu. Kelalaian akan segala nikmat Allah harus diuji agar kembali dikenali. Ujian itu bisa dihadirkan tanpa disengaja dan dengan disengaja, misalnya berpuasa sehingga pelakunya semakin mengenali nikmatnya kenyang dan hilangnya rasa haus. Yang terakhir, 7. Mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Dalam pandangan Imam Izzuddin, orang yang kenyang memiliki kecenderungan lebih untuk bermaksiat. Namun di saat lapar dan haus, fokusnya lebih pada mencari makanan dan minuman, sehingga mengurangi keinginannya berbuat jahat. Namun sekali lagi perlu diingat, lapar dan haus di sini adalah puasa,
bukan kelaparan yang disebabkan oleh keadaan tertentu. Puasa merupakan ibadah yang memiliki cakupan waktu yang cukup panjang, dari mulai fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan demikian, puasa bisa menjadi pencegahan efektif untuk manusia dari melakukan perbuatan jahat. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia teringat bahawa dirinya sedang berpuasa, atau puasanya telah mengingatkan dirinya agar tidak melakukannya. Jika dia tetap melakukannya, dia telah menghilangkan keberkahan puasanya sekaligus melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengikrarkan niatnya untuk berpuasa. Demikianlah manfaat dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Seakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.